Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita masih beribadah online, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh. Dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Tuhan, hari ini kami rasakan kasih penyertaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu sungguh kudus dan tiada batasnya. Ajarilah kami, Yesus, untuk dapat menyebarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami, Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu lemah lembut, memaafkan, dan begitu murah hati, agar orang-orang di sekeliling kami dapat juga merasakan kasih-Mu yang begitu kudus dan tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh dalam keadaan sehat semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi jemaat GPPI Sejahtera dan bagi pendengar dimanapun berada. Biarlah setiap hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan, dan saudara Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan firman Tuhan tentang lemah lembut dan rendah hati. Mungkin lemah lembut ini kadang salah dimengerti oleh sebagian orang. Lemah lembut mungkin diartikan dalam bertutur kata atau dalam cara seseorang berjalan, ataupun bagaimana keras atau pelannya seseorang berbicara. Nah, ini nggak bisa ya diartikan begitu, karena orang-orang sebagian di luar Jawa rata-rata suaranya itu keras. Itu ya seperti orang Medan, orang-orang seberang. Itu kalau dikatakan bersuara keras itu dikatakan kasar, nggak bisa. Nah, ini lemah lembut ini tentang sikap hati kita ya. Jadi bukan berarti orang yang tidak pernah marah itu orang yang lemah lembut, enggak juga. Karena kalau di dalam arti kata lemah lembut di dalam pengertian bahasa aslinya itu diartikan orang yang punya pengendalian diri. Jadi dia tahu kapan bisa sabar dan kapan bisa marah. Ya, kita akan lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. Saya akan bacakan ya. Firman Tuhan berbunyi, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi." Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan Musa ini orang yang sangat lemah lembut. Bukan berarti Musa ini orang yang lemah. Dia, kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, Musa adalah seorang pemimpin, seorang yang cerdas dan seorang yang punya ketegasan. Bahkan Musa ini bisa marah. Tapi marahnya ini sebenarnya bukan untuk kepentingan dia pribadi. Nah, di sini kita belajar dari firman Tuhan. Musa ini orang yang lembut hatinya. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Artinya Musa ini orang yang punya keakraban dengan Tuhan. Setiap hari ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sehingga
sedikit demi sedikit Musa pikiran dan perasaannya menjadi mengerti akan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi ketika ada Tuhan didukakan, ketika bangsa Israel pada waktu itu Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Dan pada waktu Musa turun melihat bangsa Israel sudah berpaling dari Tuhan Yahweh. Maka Musa dengan marah dia lemparkan itu kedua loh batu itu. Nah, kemarahan Musa ini merupakan kemarahannya Tuhan. Jadi orang yang lemah lembut ini, orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan. Ketika kebenaran dilanggar, maka ini tidak ada kompromi dengan kebenaran ini. Maka orang yang lemah lembut ini akan menjadi menyuarakan hatinya Tuhan. Ya, itu contoh di Perjanjian Lama ya. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, ini Yesus yang mengatakan, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus ini pernah marah, saudara-saudara, ketika dia melihat ada praktek yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam bait suci. Ketika itu di mana imam-imam bersekongkol dengan pedagang ternak. Nah, kemarahan Yesus ini ditunjukkan ketika kebenaran Allah dilanggar. Jadi pengertian kita lemah lembut ini berarti bukan orang yang tidak bisa marah, tetapi orang yang bisa mengendalikan kekuatannya. Artinya dia bisa marah pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, tetapi bukan seorang pemarah, tetapi marah demi kebenaran. Kemudian arti lemah lembut itu juga mudah diajar. Artinya hatinya ini terbuka bagi kebenaran. Tadi dikatakan oleh Yesus, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi lemah lembut ini merupakan sesuatu yang harus kita belajar. Jadi bukan karunia. Kalau karunia itu diberikan oleh Tuhan. Memang di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, lemah lembut itu salah satu buah roh. Buah roh itu akan kita dapatkan ketika kita setiap hari mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak instan ya. Jadi kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dikatakan. Sehingga pikiran kita dan perasaan kita menjadi sedikit demi sedikit diubahkan, disesuaikan dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Jadi kita akan membenci dosa, akan menjauhi kejahatan ketika kita konsisten untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempunyai hati yang lemah lembut, artinya peka terhadap suara kebenaran.
Jadi orang yang lemah lembut ini bukan orang yang merasa dirinya paling benar, tetapi dia punya kepekaan, punya kelembutan hati, mau ditegur, mau dinasihati ketika dia melakukan kekeliruan. Jadi ketika kita mungkin di dalam pelayanan juga tidak selamanya orang ketika kita melayani tidak selamanya kita dihargai. Nah, itu merupakan suatu tantangan buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kadang apa yang terjadi itu di luar apa yang kita harapkan. Tetapi di situ Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk supaya kita belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ketika kita pelayanan, kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, mungkin kita tidak dihargai orang. Nah, kita ingat satu hal, kita ini melayani Tuhan. Jadi fokus hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika kita menyadari hal itu, biarlah kita bisa mengampuni. Ya contohnya seperti Musa. Musa itu pada waktu dia istilahnya dikhianati ya mungkin oleh kakaknya, yaitu Miriam dan Harun. Ketika ya mungkin Musa ini setelah istrinya meninggal, dia mengambil istri yaitu dari wanita mungkin orang Afrika lah itu ya. Jadi ini dikatai, kalau di firman Tuhan itu Miriam itu mengatai Musa, maksudnya menghina ya. Kok Musa mengambil wanita orang bukan satu suku. Nah, tetapi ini Musa ini kalau pribadinya diserang begitu, dan bahkan Miriam dan Harun ini mengatakan, oh Tuhan itu masa berfirman hanya kepada Musa, kan kepada kami juga berfirman. Jadi seolah-olah mereka ini tidak mengakui otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Nah, ini Musa orang yang, makanya tadi dikatakan di Bilangan 12 ayat 3 ini, Musa ini orang yang sangat lembut hatinya. Tidak ada yang menandingi Musa. Dikatakan di seluruh, dibandingkan dengan manusia di bumi yang lain, Musa ini orang yang lembut hatinya. Musa ini bisa mengendalikan diri. Dia menyadari bahwa waktu itu Musa ini sebagai hambanya Tuhan. Jadi dia tidak mempedulikan ketika dirinya direndahkan atau disinggung ya, tidak dihargai. Nah, ini orang yang berfokus kepada Tuhan. Ya, Musa juga manusia ya, saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 20 ya. Nah, saya akan bacakan ya. Ini Bilangan pasal 20 perikopnya ayat 2 sampai 13. Judul perikopnya dosa Musa dan Harun. Nah, saya bacakan ayat 2 ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan.
Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Nah, ini dikatakan Musa bertengkar ya dengan bangsa itu. Kalau bertengkar berarti Musa juga istilahnya membela dirinya ya. Dan saya akan bacakan ayat lompat ya, ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, ketika itu Musa menghadap Tuhan. Ini satu hal yang bagus, Musa tetap datang kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat ini berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang difirmankannya kepadanya. Nah, ini taat nih Musa melakukan ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nah, di sini ini Musa ini udah lepas kendali, udah menyebut umat Israel atau umat Tuhan itu orang-orang durhaka. Nah, ini udah Musa udah salah, melakukan kesalahan. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, ini apakah kami? Padahal kan itu Tuhan. Musa ini mulai lepas kendali. Jadi dia merasa dia sebagai yang bisa mengeluarkan air. Padahal kuasa Tuhan yang. Jadi di sini kesalahannya Musa. Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Padahal Tuhan memerintahkan supaya Musa untuk berkata kepada bukit batu itu, bukan memukul. Nah, di sini ketika kita mulai berfokus kepada diri kita sendiri, mulai kita lepas kendali. Dan ketika itu kita akan melakukan kedagingan, melampiaskan hawa nafsu kita, sehingga kita melanggar firman Allah. Nah, ini hukumannya berat buat kita sebagai pemimpin. Orang yang sudah diangkat menjadi pemimpin, orang yang mengerti hatinya Tuhan, lebih memahami perasaannya Tuhan. Tetapi ketika kita lengah, ini dampaknya luas. Seorang pemimpin itu dampaknya lebih luas, makanya tanggung jawabnya juga lebih berat. Pagi hari ini biarlah kita semua menyadari bahwa perlu kita setiap hari itu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menjaga hati kita, sikap hati kita supaya tetap lemah lembut dan rendah hati. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan kebenarannya. Dan sedikit demi sedikit pikiran dan perasaan kita terus diperbaharui. Pembaharuan hati dan pikiran kita ini harus secara konsisten setiap hari. Jadi selama kita masih diberikan nafas kehidupan di dunia ini, inilah waktunya kita untuk diproses oleh Tuhan setiap hari. Nah, ini kelemah lembutan dan rendah hati ini modal dasar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa bertahan. Orang yang
lemah lembut ini orang yang bisa bertahan bahkan di dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, seperti kondisi pandemi saat ini. Apakah kita mau memilih untuk bersungut-sungut atau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Nah, ini pilihan ada di tangan kita. Menjadi tua itu udah pasti, tetapi menjadi dewasa di dalam Tuhan itu pilihan kita. Apakah kita mau mentaati kebenaran firman Tuhan dengan mengandalkan Dia, sehingga kita punya kekuatan dibaharui setiap pagi, itu kekuatan kita seperti burung Raja Wali, sehingga kita mempunyai kesegaran yang daripada Tuhan. Tanpa kita tetap di dalam Tuhan, tetap melekat kepada pokok anggur yang benar itu, kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Tetapi ketika kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar, maka di situ pemeliharaan Tuhan akan nyata di dalam setiap hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang bahkan menghasilkan buah yang semakin banyak ketika kita rela dibersihkan, ketika kita rela untuk belajar diproses oleh hal-hal yang terjadi di dalam setiap hidup kita yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita supaya menjadi bejana yang lebih indah, yang lebih baik di hadapan Tuhan. Sehingga buah kehidupan kita boleh bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita pada pagi hari ini. Biar kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kalau firman-Mu mengajar kami supaya belajar lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan memimpin hidup kami setiap hari, sehingga kami boleh senantiasa bersandar berharap kepada Engkau. Kami fokus hidup kami tetap kepada Engkau, sehingga pemeliharaan-Mu nyata di dalam setiap hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus berbicara bagi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh dimeteraikan di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Bahasa Cinta. Tuhan, bahasa cinta-Mu begitu lemah lembut, sabar dan sederhana. Bahasa kasih-Mu begitu murah hati dan rela menderita untuk kami. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta-Mu, agar kami bisa dekat kepadamu, karena kami hamba tak berguna tanpa kasih cinta-Mu.
Salam. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman Diarja, yaitu firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus lemah lembut, ya. Lemah lembut tadi sudah dijelaskan, ya. Bukan lemah lembut seperti orang Solo atau orang Jogja, ngomongnya aduh nje, bukan begitu. Tapi lemah lembut yang dari Tuhan, yaitu harus mau diajar, ya, harus terima pengajaran dari Tuhan. Mau ditegur kalau dalam keadaan salah, ya. Mau belajar, ya, kita harus mau belajar. Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, ya. Puji Tuhan. Indah sekali firman Tuhan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu pemirsa semua, kita bertepatan minggu pertama. Saya sudah pesan minggu kemarin supaya Bapak Ibu menyiapkan anggur dan roti. Sebelumnya kita berdoa. Untuk roti kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita siapkan semua anggurnya, ya, kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kepada kami, untuk kami menjadi lemah lembut seperti Tuhan Yesus yang sudah ajarkan kepada kami, melalui hambanya Bapak Pendeta Herman. Tuhan berkati dan pakai terus hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan, di tangan kanan kami ada roti, di mana roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, sebentar jika kami makan, kami minum, berubah di dalam tubuh kami, yaitu tubuh dan darah Yesus menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Sebelum kita makan dan minum, dengarkan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar api Pantekosta tetap membakar kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu, baik jasmani dan rohani. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang maha penuh kasih, Allah yang setia. Walaupun kami kadang-kadang tidak setia, namun Engkau tetap setia.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih. Kami mau sepakat sehati berdoa buat seluruh umat-Mu yang pagi hari ini mengikuti ibadah online. Baik jemaat GPPI Sejahtera maupun para pemirsa yang setia mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, pagari mereka semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit, cilaka mara bahaya, dicurahkan berkat-berkat Tuhan di dalam usaha-usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, perdagangan mereka, apapun yang mereka kerjakan, usahakan, berhasil, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat juga saudara kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, jamah Bapak Lifaing, jamah juga Tuhan buat, Tuhan Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari, supaya ada kemajuan. Tuhan jamah juga Ekel, putra Bapak Ibu Koni, Bapak Tiara, Tuhan jamah berkati supaya ada kemajuan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Minu, nyatakan kuasa-Mu Bapa, sembuhkan sakit penyakit Ibu Minu, bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, sanggup dan sudah menyembuhkan Ibu Minu. Sempurnakan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Minu sembuh, haleluya. Tuhan berkati Pak Hasan, proyek-proyeknya Tuhan, supaya ada proyek lagi. Berkati Pak Ferry juga Tuhan, supaya Tuhan usahanya maju kembali. Berkati rumah tangganya, supaya saling menopang, saling mendukung. Berkati Aldo juga Tuhan, supaya Aldo tetap melayani Engkau untuk saluran berkat-Mu. Pelayanan GPPI Sejahtera, berkati supaya dia diterima di mana dia melamar dan sudah testing. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil, sehingga Aldo mendapatkan pekerjaan yang baik. Berkati juga Lukas Stephen Tuhan, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu buat pekerjaan Tuhan GPPI Sejahtera. Berkati guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja, supaya anak-anak remaja juga pagi hari ini mendapat berkat daripada-Mu, firman Tuhan yang hidup. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya menyampaikannya dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, berkati TNI dan Polri yang bertugas memburu teroris di Poso, juga bisa menciptakan situasi aman dan kondusif. Tuhan, juga di Papua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, TNI dan Polri, supaya menjadi saudara kami yang di Papua ini Tuhan aman dan merasa tenang. Sehingga Engkau jamah mereka para teroris-teroris supaya bergabung dengan NKRI. Sehingga bersama-sama membangun di Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk agar para kepala daerah mempercepat belanja daerahnya, supaya dana daerah tidak hanya diparkir di bank, tetapi untuk diputar di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat supaya realisasi belanja APBN yang baru 15%, supaya belanja APBN baru 7% dan belanja pemulihan ekonomi nasional baru dapat segera meningkat agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih maju lagi. Tuhan, kami juga berdoa agar semua pihak di Indonesia dapat menyatukan aksi dan menghilangkan sekat-sekat politik dan perbedaan kepentingan supaya pandemi COVID-19 bisa segera diatasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengamanan dan keamanan acara PON 20 dan Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2021 yang diadakan di Papua supaya berlangsung aman dan damai. Tuhan, berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri-menteri, pakai Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa kami supaya tetap sejahtera dan kondusif. Tuhan, berkati juga Tuhan para dokter, para medis sebagai garda di depan dalam menangani pasien-pasien yang terkapar COVID-19, mengingat
pasca Hari Raya Idul Fitri ini, pasien-pasien makin banyak lagi Tuhan, meningkat Tuhan yang terkena virus corona ini Tuhan. Berkati Tuhan supaya para dokter, para medis tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan tugas mereka. Untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu Tuhan, biar Engkau tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan. Dan sadarkan seluruh masyarakat Indonesia untuk taat akan protokol kesehatan. Tuhan berkati Tuhan semua pasukan TNI Polri yang bertugas di mana-mana, supaya selalu dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa persembahan saudara kirimkan ke rekening yang tertera di layar saudara. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya untuk tutup dan doa berkat. Silakan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.